Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, mahasiswa Magister Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan, mau mempresentasikan proposal tesis berikut ini dengan mengambil tema diskursus kriteria saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang dari tesis ini adalah prinsip investasi syariah dalam memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan berbasis halal. Jika ragu-ragu terhadap produk dan jasa yang digunakan sebagai instrumen investasi, maka minta petunjuk kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selain halal, perlu diperhatikan juga penggunaan yang tidak benar dan tujuan yang tidak benar. Meskipun benda atau jasa tersebut pada asalnya adalah halal, ia dapat jatuh kepada investasi yang haram. Untuk dapat melakukan dan mempermudah transaksi, beberapa perusahaan sudah mulai mengembangkan platform sistem online trading yang langsung terhubung ke sistem JATS, Jakarta Automatic Trading System. Pengembangan ini juga menjadi salah satu bentuk perkembangan pasar modal di Indonesia. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti persoalan tersebut di atas dalam sebuah tesis dengan judul Diskursus Kriteria Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. Fokus penelitian agar penelitian ini lebih terarah dan sampai pada maksud dan tujuan yang diinginkan, penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu diskursus kriteria saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Rumusan masalah ini akan menjelaskan bagaimana kriteria saham syariah sehingga lolos di perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Maka kami akan menanyakan apakah konsep saham syariah dan perseroan sudah sesuai dengan syirkah dan terminologi fikih, muamalah atau keuangan klasik. Yang nomor 2, apakah aktivitas keuangan dan produk kelompok saham syariah JI sudah bebas dari unsur riba atau bunga. Yang nomor 3, apakah masih terdapat unsur-unsur riba atau bunga dalam pendapatan atau saham dan debt to equity ratio saham syariah Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, apakah masih terdapat unsur-unsur maisir dan gharar dalam transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, apakah masih terdapat unsur-unsur maisir dan gharar dalam mekanisme pembentukan harga saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Yang keenam, apakah pengawasan DSN dan DBS dalam perdagangan efek, dan DBS dalam perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia sudah efektif. Tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu membuktikan bahwa yang pertama, membuktikan bahwa konsep saham syariah dan perseroan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syariah. Yang kedua, membuktikan bahwa masyarakat masih terdapat unsur maisir dan gharar dan ribawi atau syariah non-compliant dalam objek aktivitas keuangan, mekanisme transaksi dan pembentukan harga saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, memberikan alternatif tentang praktek transaksi saham syariah. Berikutnya, penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat yang akan berkecimpung di dunia pasar modal, lebih khusus yang syariah, dan dapat berguna bagi masyarakat muslim yang masih ragu-ragu akan keputusannya dalam mengambil tindakan emiten saham syariah pada pasar modal. Tinjauan pustaka dalam tesis ini dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur yang terkait dengan prinsip-prinsip pasar modal syariah
atau investasi syariah di pasar modal, termasuk diterapkan di negara lain yang menjadi sumber kajian. Dalam mempelajari literatur, penulis juga mengambil dan mempelajari tulisan serta artikel baik perorangan maupun kelembagaan, terutama melalui situs-situs resmi milik institusi yang terkait dengan investasi syariah di pasar modal, termasuk pasar modal Indonesia. Desain penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian yang pendekatan deskriptif atas data kualitatif maupun kuantitatif. Dalam konteks ini, penulis menjelaskan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan mengenai mekanisme transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Untuk kemudian dilihat bagaimana konsep ekonomi Islam tentang itu secara komprehensif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum atau ekonomi Islam atau fikih muamalah untuk menganalisis apakah transaksi di pasar modal syariah sudah memenuhi kriteria prinsip-prinsip syariah, maisir, gharar, dan riba. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur yang terkait dengan prinsip-prinsip pasar modal syariah dan atau investasi syariah di pasar modal, termasuk yang diterapkan di negara lain yang menjadi sumber kajian. Dalam mempelajari literatur, penulis juga mengambil dan mempelajari tulisan serta artikel baik perorangan maupun lembaga, terutama melalui situs resmi milik institusi yang terkait dengan investasi syariah di pasar modal, termasuk pasar modal Indonesia, termasuk laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam kelompok saham Jakarta Islamic Index dan analisis pergerakan harga saham JII. Studi lapangan akan dilakukan untuk memperoleh masukan secara langsung dari pelaku pasar yang berkaitan dengan investasi syariah di pasar modal, seperti emiten atau perusahaan publik, penjamin emisi, efek dan reksadana, serta Dewan Syariah Nasional. Adapun metodenya adalah antara lain adalah dengan diskusi dengan para narasumber dan atau pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan mengamati bagaimana mekanisme transaksi saham syariah dan non syariah di Bursa Efek Indonesia. Metode deskriptif kualitatif ini kami gunakan menjadi metode teknik analisa data dan akan dilakukan melalui proses penyaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kegiatan suatu objek dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Setiap data dan atau informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan secara objektif. Terima kasih. Demikian presentasi kami. Mudah-mudahan dapat membawa keberkahan buat kita semua. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.